Jawabannya gini. Kalau saya jadi teman-teman semua, pastikan diri saya itu mau kerja di mana, ya. Lalu perusahaan yang membutuhkan itu lebih banyak yang mana. Nah, caranya gini teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Halo para pegiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni. Nah, hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita. Ada pertanyaan dari subscriber kita, dari Bapak Jumbe Kacer. Apakah sertifikat calon ahli K3 bisa jadi ahli K3? Jadi gini teman-teman, di sertifikat calon ahli K3 umum sesuai dengan Kepmenaker 239 tahun 2003 itu memang tertulis kata calon. Untuk orang bisa ditunjuk sebagai ahli K3, orang tersebut atau personil ahli K3 tersebut harus memiliki SKP dan lisensi sesuai dengan Permenaker 02 tahun 1992. Jadi ketika orang tersebut sudah punya surat keterangan penunjukan dan lisensi sebagai ahli K3, orang tersebut dinyatakan sebagai ahli K3. Oke, ada pertanyaan dari Bapak San. Bapak San ini adalah seorang ahli K3, ahli K3 umum tepatnya. Bapak San ini juga bekerja sebagai sekretaris P2K3. Apa hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai ahli K3 sekaligus sekretaris P2K3? Regulasinya apa? Nah, kalau Bapak San lihat di aplikasi Mika Pro, bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, cari regulasi di sini, regulasi K3, cari Permenaker 0292. Di sini disebutkan ada di pasal 9 dan pasal 10 mengenai kewajiban seorang ahli K3. Contoh di sini saya bacakan ya. Kewajiban seorang ahli K3 itu yaitu membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan, ya, harus dipatuhi itu. Lalu memberikan laporan, merahasiakan segala keterangan dan lain sebagainya. Itu adalah yang menjadi kewajiban. Bagaimana yang mengatur mengenai kewenangan? Contoh gini, mengatur mengenai kewenangan, seorang ahli K3 itu memiliki wewenang untuk memasuki tempat kerja sesuai dengan penunjukannya, meminta keterangan, memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, bla 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 terkait dengan potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerjanya, seperti keadaan dan fasilitas, proses produksi, sifat kerja, dan lain-lain. Itu kalau Bapak San melihat di Permenaker 0292 itu lengkap sekali. Oke, semoga membantu. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Dahniar. Pak, saya lulusan D3 Gizi, di mana ruang lingkupnya kesehatan masyarakat itu, ya. Saya punya sertifikat Kemenaker Surveyor, sudah termasuk K3. Apakah saya bisa menjadi sekretaris P2K3 atau harus ikut ahli K3 lagi? Betul sekali, ya, Nur Dahniar. Jadi untuk jadi sekretaris P2K3 sesuai dengan Permenaker 04 tahun 1987, seorang sekretaris P2K3 haruslah ahli K3. Ahli K3 yang dimaksud di sini adalah ahli K3 sesuai dengan Permenaker 02 tahun 1992, yang mana ahli K3 ini adalah ahli K3 umum. Jadi betul sekali Pak Nur Dahniar, ya, harus ikut ahli K3, lebih tepatnya ahli K3 umum. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lukman Harun. Selamat pagi Pak Denny, misalkan saya sebagai auditor perusahaan A, boleh nggak melakukan audit internal di perusahaan B? Nah, ngomongin soal audit, ada regulasinya yaitu Permenaker nomor 26 tahun 2014. Yang mana di sini, di Permenaker ini yang diatur khusus untuk auditor eksternal. Nah, untuk auditor internal, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena di dalam PP 50 tahun 2012 ada di kriteria 11.12 bahwasannya seorang auditor internal haruslah orang yang independen, berkompeten, dan berwenang. Nah, kalau ngomongin soal kompetensi, orang tersebut harus punya sertifikat, ya, udah tahu ya teman-teman ya. Ngomongin soal berkompeten, independen, tidak boleh mengaudit divisinya sendiri, ya, auditnya harus audit cross. Nah, ada yang penting di sini, ada kata-kata berwenang. Seorang auditor internal SMK 3 itu tidak ada SKP dari Kemenaker nih teman-teman.
Ya, berwenangnya itu surat keterangan penunjukannya itu dikeluarkan di internal perusahaan oleh direktur perusahaan itu sendiri. Jadi nih, kalau misalkan kita adalah seorang auditor A mau melakukan audit di perusahaan B sebagai auditor internal, minta di perusahaan B tersebut disiapkan surat keterangan penunjukan kalau kita ditunjuk sebagai auditor internal di perusahaan tersebut. Itu bisa menjadi comply atau kesesuaian kalau misalkan ada audit SMK 3. Ingat, kriterianya ada di 1112 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Usin Nadi. Apakah K3 bisa menjadi pengawas proyek dalam rangka proyek di desa atau kabupaten yang minim pengawasan K3? Boleh banget. Ya, bahkan dianjurkan. Jadi kalau teman-teman semua punya ilmu di bidang K3, ya, K3 itu bersifat general nih teman-teman. Mau dipakai di mana aja, bahkan di rumah saja itu ada K3-nya. Ya, jadi kalau misalkan ada proyek ataupun ada pembangunan desa, kita masukin unsur K3 justru lebih bagus lagi. Ya, jadi kita bisa expose, bisa explore, ataupun kita bisa publikasikan nanti di sosial media kalau pembangunan desa ini sudah menjalankan K3. Bisa jadi teman-teman semua bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan, wah ini anak bagus banget nih sudah nerapin K3. Nah, itu bisa menjadi nilai plus buat teman-teman semua di sosial media. Oke, semoga membantu. Pertanyaan lanjutannya, Yuyus Yustiawan, ya. Apakah implementasi SMK 3 diperlukan di sebuah perguruan tinggi? Jawabannya bisa ataupun dibutuhkan. Kenapa? Misalkan perguruan tinggi tersebut ada laboratorium atau ada alat praktek, tempat praktek yang memang di tempat praktek tersebut banyak risiko-risiko mengakibatkan kecelakaan ataupun PHK. Nah, disinilah SMK 3 akan berperan bagaimana peran dosen, peran akademisi, peran dekan, peran ketua jurusan, dan peran-peran pengajar lainnya, bagaimana mereka menjalankan K3 di tempat kerja ataupun di lab ataupun di area workshopnya, sehingga mahasiswa-mahasiswa ketika praktek tidak mengalami kecelakaan kerja. Nah, namun di sini SMK 3-nya sendiri, nah kalau SMK 3-nya sendiri kan ada aturannya, PP nomor 50 tahun 2012, ada di pasal 5. Setiap perusahaan, ini bahasanya perusahaan ya, setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi mempunyai potensi bahaya tinggi. Lalu ada regulasi tambahannya Permen 26 2014 yang mana kalau dia jumlah pekerjanya di bawah 100 dan bukan masuk potensi bahaya tinggi seperti perusahaan tambang minyak dan gas bumi, harus dilakukan pemeriksaan pengujian dari Dinas Tenaga Kerja setempat apakah perusahaan ini wajib menerapkan SMK 3 atau tidak. Nah, kalau misalkan nih perguruan tinggi ini menjadikan dirinya adalah perusahaan, ya monggo aja, silakan menjadi perguruan tinggi yang menerapkan SMK 3 pertama dan menjadi pionir di Indonesia. Ada pertanyaan dari Bapak Hermantoro Kuncoro. Mau tanya nih Pak, apa perbedaan K3 Migas dengan K3 umum? Lalu, apakah seseorang yang sudah punya K3 Migas bisa melamar dengan persyaratan yang ada sertifikat K3 umum atau sebaliknya? Jawabannya gini, kalau saya jadi teman-teman semua, pastikan diri saya itu mau kerja di mana, ya. Lalu perusahaan yang membutuhkan itu lebih banyak yang mana. Nah, caranya gini teman-teman, Bapak Ibu semua, silakan cek di aplikasi-aplikasi yang memang aplikasi lowongan kerja seperti Jobstreet, JobsDB ya, dan berbagai macam karir.com dan lain-lain. Coba cek di sana. Kalau teman-teman cek ada kebutuhan ahli K3, persyaratannya apa di sana? Kalau misalkan tertulisnya ahli K3 umum, ya teman-teman ambil yang ahli K3 umum dulu, jangan yang spesialis. Ya, tapi misalkan nih teman-teman semua sudah ambil yang spesialis seperti yang ahli K3 Migas. Jadi gimana Pak? Ya monggo aja dicoba. Ya, jadi misalkan ada persyaratan ahli K3 umum, teman-teman hanya punya K3 Migas, ya masukin aja. Siapa tahu nanti di dalam lowongan tersebut ada memang kebutuhan terkait dengan K3 Migas. Siapa tahu kan ya? Oke, saran saya gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau mau memiliki lowongan kerja ataupun memiliki bisa masuk ke lowongan kerja yang mana saja, ikut yang ahli K3 umum dulu karena bersifat umum. Kalau ambil yang spesialis nanti kalau misalkan sudah kerja. Oke, semoga membantu.